Oleh sebahagian para ulama disebutkan Rajab ini syahrul istighfar, karena pada bulan ini pintu ampunan dibuka oleh Allah lebih luas daripada bulan-bulan biasanya. Ini salah satu di antara sekian rahmat Allah yang diberikan pada bulan Rajab ini. Imam Wahab bin Munabbih berkata, barang siapa yang di bulan Rajab membaca, maka dia mati tidak disentuh oleh api neraka. Tanpa kita tobat kepada Allah, tanpa kita mengakui salah dan dosa kita, Allah ampuni dosa kita. Kadang alih amalannya dan kada panjang. Siapa yang membaca, mengamalkan itu, kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang demikian itu bibarakati hurmati syahri Rajab, dengan berkat kehormatan bulan Rajab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bisyahri Rajab, syahrun tunzalu fihi rahmatu wa tusab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muqarrab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil ajami wal arab, wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi wa man lahum tasabah, amma ba'd. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita, mengumpulkan kita di tempat ini. Kemudian puji dan syukur pula kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesempatan untuk kesekian kalinya bertemu, berjumpa dengan bulan Rajab. Dan mudah-mudahan Rajab ini merupakan Rajab yang terbaik bagi kita di antara sekian banyak Rajab yang telah kita lewati. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat dan zuriat beliau sampai hari kiamat nanti. Imam Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi, beliau menulis dalam kitabnya yang bernama Al-Ghunyah bahwa Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Pertama Ra, yang kedua Jim, yang ketiga Ba, Rajab. Ra artinya adalah rahmatullah. Ra itu artinya rahmat Allah. Makanya bulan Rajab ini digelar sebagai Rajabul Asab, Rajab yang banyak ditumpahkan rahmat Allah kepada kaum muslimin dan muslimat. Rahmat Allah artinya adalah menurut bahasa kita kasih sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Rajab ini ditumpahkan begitu banyak kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Banyak ampunan yang secara cuma-cuma diberikan Allah kepada kita, tanpa kita istighfar kepada Allah, tanpa kita tobat kepada Allah, tanpa kita mengakui salah dan dosa kita, Allah ampuni dosa kita berkat Rajab. Makanya Rajab disebut Rajabul Asab, Rajab yang ditumpahkan padanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
Kemudian lagi yang kedua, Jim, Rajab. Jim itu artinya juduhullah, kemurahan Allah. Maksudnya kemurahan Allah itu bitada'ifil hasanat, dengan dilipat gandakan kebaikan kita pada bulan Rajab. Kalau biasa kita berbuat satu kebaikan dilipat gandakan 10, bulan Rajab ini bisa sampai 30 dan seterusnya. Jim, Rajab, judullah, kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Rajab, birrullah, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kebaikan Allah ini bahwa Allah menyampaikan kepada kita kebaikan-kebaikan dunia akhirat tanpa kita kerjakan, tanpa kita melaksanakan sesuatu, dan tanpa kita rasakan. Birrullah itu artinya kebaikan-kebaikan Allah yang disampaikan kepada kita tanpa ada melaksanakan sesuatu dari kita dan tanpa kita rasakan. Jadi bulan Rajab ini banyak kebaikan-kebaikan yang sampai kepada kita padahal kita tanpa melaksanakan sesuatu, tanpa ada memperbuat sesuatu, dan tanpa ada merasakan sesuatu. Tetapi banyak kebaikan-kebaikan yang sampai kepada kita pada bulan Rajab ini. Itu adalah birruhu, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di mana kebaikan-kebaikan itu? Orang-orang ahli ibadah, aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pada bulan Rajab ini mereka memperbanyak amaliyah mereka daripada bulan biasa. Istighfar lebih banyak daripada bulan biasa. Memberi makan orang lebih banyak daripada bulan biasa. Bersedekah lebih banyak daripada bulan biasa. Berdoa kepada Allah lebih daripada bulan biasa. Nah, di antara doa-doa mereka itu ada yang mereka minta kebaikan untuk kita, kaum muslimin dan muslimat. Orang-orang aulia Allah, mereka tengah malam berdoa kepada Allah. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampuni orang muslim, muslimat. Kita guring di kelambu pada tahu. Kita guring. Nah, orang-orang wali mendoakan kita tengah malam di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampuni orang muslim, laki-laki, perempuan. Allahumma barik lahum, berkati mereka. Allahumma khtimhum bi husnul khatimah, sudahi mereka dengan husnul khatimah. Luaskan rezeki mereka, baguskan hidup mereka, jadikan zuriat mereka zuriat yang saleh. Itu doa-doa yang dipanjatkan oleh aulia-aulia Allah di tengah malam, terutama di bulan Rajab ini. Itu doa kita terima. Kebaikannya sampai kepada kita. Pada kita guring. Kita kada melakukan apa-apa. Nah, ini birrullah, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sampai kebaikan-kebaikan itu kepada kita tanpa sedikit pun ada usaha dan rasa daripada kita ini. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi Rajab oleh sebahagian para ulama disebutkan Rajab ini syahrul istighfar, bulan di mana kita memperbanyak minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada bulan ini pintu ampunan dibuka oleh Allah lebih luas daripada bulan-bulan biasanya. Syahrul istighfar, bulan di mana kita banyak minta ampun terhadap dosa-dosa yang kita perbuat agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih suci sesudah bulan Rajab ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Imam Wahab bin Munabbih berkata bahwa aku ada membaca di antara kitab-kitab yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini. Di antara yang kubaca itu adalah bahwa barang siapa yang di bulan Rajab membaca Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi, 70 kali petang hari, maka dia mati tidak disentuh oleh api neraka. Ini salah satu di antara sekian rahmat Allah yang diberikan pada bulan Rajab ini. Kadang alih amalannya dan kada panjang.
Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. 70 pagi, 70 kemarian. Siapa yang membaca, mengamalkan itu, kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang demikian itu bibarakati hormati syahri Rajab, dengan berkat kehormatan bulan Rajab ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang peristiwa Isra di dalam kitab suci Al-Qur'an dengan ayat yang sangat terkenal, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa Palestina yang kami berkahi sekelilingnya itu, untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Banyak peristiwa-peristiwa yang diperlihatkan Allah kepada junjungan kita dalam Isra Mi'raj itu. Diperlihatkan kepada beliau bagaimana padang mahsyar, diperlihatkan kepada beliau bagaimana surga dan isinya, diperlihatkan kepada junjungan kita bagaimana neraka dan isinya. Itu semua min ayati, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini sebenarnya adalah i'tibar, pelajaran kepada kita. Di antara yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada junjungan kita dalam Isra Mi'raj itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku neraka. Diperlihatkan kepada Nabi neraka satu persatu. Para ayatu aksara ahli al-fuqara, maka aku lihat, kata Rasulullah, kebanyakan penghuni neraka itu orang-orang fakir. Lantai 1 orang fakir paling banyak. Yang di bawah lagi orang fakir juga paling banyak isinya. Lantai 3 orang fakir juga paling banyak isinya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, afakirun minal mal? Apakah engkau maksud, wahai Rasulullah, bahwa kebanyakan penghuni neraka itu orang yang fakir dari harta? La, bukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin fakirun minal ilm, fakir daripada ilmu. Fakir daripada ilmu. Artinya apa? Kebanyakan orang yang masuk ke dalam neraka itu orang yang tidak berilmu. Fakir daripada ilmu. Sedangkan ilmu ini asasuddin, pondasinya agama kita. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang beramal bagaimanapun kalau tidak punya ilmu, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang tapi kada beilmu, umpatan orang, ditolak oleh Allah. Berzakat kada beilmu, umpatan orang berzakat, ditolak oleh Allah. Naik haji, umrah, umpatan orang kada belajar manasik haji, manasik umrah, mardudah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakir minal ilm, fakir daripada ilmu. Ini kebanyakan yang menghuni api neraka itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilm fardhun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah fardu atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tidak ada alasan tidak berilmu. Kalau ditanya oleh Allah di akhirat, kenapa kayak ini jam? Orang kada tahu, ditambah siksa kita. Kenapa jam ada sembahyang? Orang kada tahu pada wajib, ditambah disiksa oleh Allah. Kenapa jam berzakat engkau ini? Kada bujur zakat tikam kayak ini. Orang kada tahu ya Allah, ditambah siksa kita. Tidak ada alasan untuk tidak tahu di akhirat. Karena talabul ilm fardhah. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah kewajiban.
Kalau kita hendak sembahyang, belajar bujur-bujur kayak apa sembahyang kita supaya diterima, supaya sah dulu. Belajar sembahyang bujur-bujur supaya diterima oleh Allah. Yang belajar ini kan belum tentu pas. Yang belajar belum tentu bujur. Apalagi kada belajar hanya melihat orang aja. Hanya melihat di PCD aja. Hanya melihat di gambar aja cara sembahyang. Orang yang belajar bujur-bujur pun sembahyang belum tentu benar. Nah, oleh karena itu salah satu peristiwa yang diperlihatkan Allah kepada junjungan kita adalah terbanyak penghuni neraka itu oleh karena kebodohan-kebodohan. Banyak mereka menyangka sesuatu yang boleh padahal tidak boleh. Menyangka dikira baik padahal itu jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada ilmu pengetahuan. Jadi menuntut ilmu hukumnya fardhu ain. Orang hendak bayar zakat wajib menuntut ilmu bagaimana cara mengeluarkan zakat yang benar. Orang hendak puasa wajib dia mengetahui bagaimana cara puasa yang benar. Hendak berdagang wajib dia belajar ilmu bagaimana cara berdagang yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang hendak kawin wajib dia belajar bagaimana cara perkawinan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada ilmu. Nah, karena ketiadaan ilmu inilah yang membuat kita tersesat. Kita menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Orang yang mempunyai ilmu, orang yang diberi Allah ilmu. Para hukama mengatakan ilmu itu terbagi dari 3 huruf. Pertama ain, yang kedua lam, yang ketiga mim. Orang yang diberi Allah ilmu berarti dia dapat 3 huruf. Dapat ain, dapat lam, dapat mim. Ain, apa maksudnya ain itu? Inayatullah. Ditolong oleh Allah. Orang yang berilmu pasti ditolong oleh Allah. Jangan ragu-ragu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Ain, inayah. Orang miskin tapi berilmu terhormat. Orangnya miskin tapi dia berilmu, dia dihormati. Orang cacat, kada bebatis, kada betangan, buta lagi tapi hafal Quran, dimuliakan karena ilmunya. Nah, ini pembenaran dari firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan ilmu sesuatu menjadi mulia. Dengan ilmu sesuatu akan mendapat pertolongan. Pertama, inayatullah ain, ditolong oleh Allah. Yang kedua, lam. Apa arti lam itu? Lutfillah. Lutfillah artinya kelembutan dari Allah. Orang yang punya ilmu itu dapat kelembutan daripada Allah. Apa maksudnya kelembutan itu? Bahwa orang yang berilmu itu andai kata mereka mendapat satu musibah, mendapat sesuatu yang tidak disenangi, itu disertai dengan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga musibah yang besar itu menjadi ringan dirasakannya. Orang kada berduit. Ini susah nih kada berduit. Nang saya kong ini berilmu, nang saya kong kada berilmu. Nah, hatinya nyaman orang nang berilmu. Karena orang yang berilmu ini walaupun dia kada berduit, dia dapat lutfillah, kelembutan dari Allah. Orang yang berilmu kehilangan sesuatu. Orang yang kada berilmu kehilangan sesuatu. Tetapi orang yang berilmu ini walaupun dia kehilangan sesuatu, tapi disertai dengan lutfillah, kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga musibah bagaimanapun tidak terlalu terasa baginya. Nah, itu lam, lutfillah. Nah, yang ketiga mim, ilmu, mahabbatullah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu, orang yang dicintai Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa innallaha yu'tid dunya man ahab wa man la yuhib. Allah memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Dunia, kekayaan,
itu bisa Allah berikan orang yang dia cintai, sehingga ada orang-orang wali kaya raya, nabi-nabi ada yang kaya raya. Dan lagi Allah memberikan dunia ini man la yuhib, orang yang dia tidak cintai. Qarun diberi Allah kekayaan, padahal Allah sedikit pun tidak ada cinta kepada Qarun. Fir'aun punya kekayaan, orang-orang kafir yang kaya. Karena dunia ini Allah berikan kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Wala yu'til ilm illa may yuhib, dan Allah tidak memberikan ilmu kecuali kepada orang yang dia cintai. Nah, kalau ilmu Allah akan memberi kecuali kepada orang yang dia cintai. Kalau kita terbuka hati menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu, selalu hati kita ingin hadir di majelis ilmu, itu salah satu tanda bahwa dalam diri kita ini ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak akan memberi ilmu kecuali man yuhib, orang yang dia cintai. Kalau orang yang tidak dicintai Allah, tidak akan dibukakan hatinya untuk menuntut ilmu. Orang yang tidak dicintai Allah, tidak dibukakan hatinya menuntut ilmu. Walaupun di tiga rumah, walaupun di seberang rumah, orang belajar ilmu, kada terbuka hatinya menuntut ilmu. Karena ilmu ini hanya Allah berikan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, jadi ilmu, kita dengan ilmu itu dapat pertolongan Allah. Dengan ilmu kita dapat kelembutan dari Allah. Dengan ilmu kita dapat kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita berilmu, maka kita insya Allah akan masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah tidak akan memberikan ilmu kepada seseorang kalau untuk mengazab seseorang itu. Innallaha la yu'til ilm liyu'adzibah. Allah tidak akan memberi ilmu kepada seseorang yang ingin dia azab orang itu. Artinya bahwa Allah itu bila ingin mengazab seseorang, pertama-tama Allah tutup hatinya untuk ilmu. Dalam dunia kada tahu buka hati untuk ilmu. Nah, ini tanda orang yang akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu salah satu yang dilihat beliau, yang diperlihatkan Allah kepada junjungan kita dalam Isra Mi'raj itu, bahwa para itu aksara ahlin nar al-fuqara. Yang terbanyak penghuni neraka itu orang fakir sekalinya. Bukan fakir harta, fakirul ilm, fakir ilmu. Fakir ilmu. Hendak sembahyang ini kada bisa, kada ada ilmunya, sembahyang tarawahan. Hendak sembahyang hajat, kada tahu caranya, umpat orang sembahyang hajat ku umpatan. Hendak sembahyang tasbih, kada tahu ilmunya, maka orang sembahyang tasbih, umpat sembahyang tasbih ku umpatan juga. Semua yang dilakukan itu mardudah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kada belajar. Belajar dulu sembahyang hajat itu macam apa, sembahyang tasbih itu macam apa. Nah, jadi kalau orang ada sembahyang hajat sudah ada ilmunya. Orang sembahyang tasbih ada ilmunya. Ada umpatan lagi. Maka bila umpatan ini walaupun bujur tetap ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaannya bujur, gerak-geriknya bujur, tapi umpatan orang kada ada dasar ilmunya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pentingnya ilmu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu membukakan hati kita untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Karena utlubul ilm minal mahdi ilal lahad, tuntutlah ilmu dari kecil sampai kita wafat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berkecimpung, bergelut dengan ilmu sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.